Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Furqan Kepatihan Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan melimpahkan, membukakan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah,
kemaksiatan merajalela, niscaya sebuah negeri itu akan ditimpa bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan kita pribadi masing-masing maupun urusan kita berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua ini jamaah sekalian sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan lemah, baik lemah fisiknya, lemah pikirannya, bahkan juga lemah hartanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita sebagai manusia yang merasa lemah ini tidak ada lain jamaah sekalian, kita harus senantiasa selalu berdoa kepada Allah, selalu memohon kepada Allah. Allah tempat kita bergantung dalam segala persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kata Rasulullah jamaah sekalian, pentingnya doa itu dikatakan oleh Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Maksudnya apa jamaah sekalian? Artinya segala ibadah yang kita lakukan pasti di situ mengandung banyak tentang doa. Baik ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, semuanya diliputi dengan doa. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Oleh sebab itu kata Rasulullah lagi jamaah sekalian, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ketika kita semuanya memperbanyak doa jamaah sekalian, berarti kita semua itu memperbanyak senjata kita. Ini jamaah sekalian, ketika kita memperbanyak doa, berarti kita memperbanyak senjata yang ada pada diri kita. Karena kehidupan itu penuh ujian, penuh cobaan. Ketika seseorang itu sudah mempunyai senjata, dia akan mampu untuk menghadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam khutbah Jumat ini kita sampaikan sebuah hadis jamaah sekalian. Kata Rasulullah, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. 3 orang ini doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah jamaah sekalian, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, tinggal menikah jamaah sekalian, kata Rasulullah, al-imamul adil. Ini jamaah sekalian, al-imamul adil,
imam yang adil, pemimpin yang adil. Ketika kita membahas masalah imam, masalah pemimpin, sesuai dengan kondisi yang dipimpin. Kalau presiden memimpin seluruh negara, kalau gubernur memimpin seluruh provinsi, kalau bupati seluruh kabupaten, kalau kepala desa seluruh desa, kalau kepala rumah tangga seluruh anggota rumah tangga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adil itu artinya jamaah sekalian mampu menempatkan pada tempatnya. Dan pemimpin yang adil itu ketika dia punya pegangan, punya profil sebagaimana yang melekat pada diri Rasulullah, sekemampuan yang bersungguh-sungguh apa yang disifati Rasulullah. Ada yang namanya sifat wajib bagi Rasul atau sifat wajib bagi pemimpin, yakni sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Sidik artinya benar, jujur. Tabligh artinya menyampaikan, artinya transparan, artinya terbuka, artinya apa adanya. Amanah dapat dipercaya, tidak sembunyi-sembunyi. Kalau orang Jawa tidak selintutan, amanah. Dan fatonah, orang yang mempunyai atau kapabel, kecerdikan, kecerdasan. Apalagi memimpin sebuah negara, apalagi negara Indonesia yang luar biasa luasnya dan panjangnya, membutuhkan orang-orang yang punya fatonah, kecerdasan, kecerdikan di dalam mengelola sebuah negara. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mulianya, utamanya imam yang adil itu, bahkan nanti di padang mahsyar itu jamaah sekalian, salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, kata Rasulullah, siapa doanya yang pasti tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, inggih menika was-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini jamaah sekalian, kemuliaan orang-orang yang berpuasa, doanya sangat mustajab, doanya sangat makbul. Baik puasa sunnah, apalagi puasa wajib atau puasa di bulan Ramadan yang insya Allah sudah sekitar 50 hari lagi kita sudah ditemui oleh bulan Ramadan. Oleh karena itu kata Rasulullah jamaah sekalian, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah tameng. As-siyamu as-sihah, puasa itu akan menyehatkan kamu. Kemuliaan-kemuliaan daripada orang berpuasa. Tapi kenapa jamaah sekalian, orang puasa itu tidak akan tertolak oleh doanya? Di samping puasa itu ibadah fisik, termasuk ibadah hati, termasuk ibadah pandangan.
Sehingga dengan adanya itu jamaah sekalian, orang puasa itu hamba yang paling dekat kepada Allah. Oleh karena itu ada jaminan dari Rasulullah, doanya akan makbul. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan puasa-puasa sunnah, apalagi setelah ini kita menghadapi puasa wajib di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, kata Rasulullah, doa siapa yang tidak akan ditolak oleh Allah, kata Rasulullah, wada'wadul madlum, yaitu doanya orang-orang yang terzolimi. Ini jamaah sekalian, orang yang terzolimi itu orang yang disakiti. Kalau orang Jawa itu dinyek, itu kalau masalah perorangan, ya. Kalau masalah komunitas jamaah sekalian yang kita saksikan saat ini, yang sering sudah kita sampaikan, yakni saudara Muslim kita di Palestina, khususnya di Gaza, yang saat ini sudah sekitar 23.000 yang meninggal dunia, dan insya Allah syahid, dan kebanyakan adalah anak-anak. Inilah diantara contoh daripada hamba-hamba Allah yang terzolimi, dan yakin doanya orang-orang ini adalah sangat mustajab. Nanti suatu saat Israel itu pasti hancur, tinggal nunggu waktunya saja. Dan termasuk kalau kita contohnya jamaah sekalian, yakni saudara Muslim kita yang namanya etnis Rohingya, jamaah sekalian. Karena apapun mereka itu seorang Muslim, etnis Rohingya, yang mereka itu dulu hidup di negara Myanmar, jamaah sekalian. Tapi begitulah karakter orang kafir itu. Myanmar itu mayoritas Buddha, yang memerintah Buddha. Etnis Rohingya itu sudah ratusan tahun di situ, tapi dibersihkan, diusir, genosida itu. Akhirnya terlunta-lunta karena dianggap itu orang Bangladesh. Akhirnya ditampung di Bangladesh, dan di situ ruwetnya kehidupan, kezaliman yang luar biasa juga. Akhirnya mau tidak mau dia menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anaknya dengan menyelusuri laut Andaman yang ribuan kilo, yang sekitar 20 hari. Dia ingin hidup tidak terzalimi. Yang dituju adalah saudara Muslimnya yang paling dekat, yakni di Aceh. Dan ini secara kemanusiaan saja jamaah sekalian harus ditolong. Saya tidak mampu membayangkan ketika dari sisi kemanusiaan saja ditolak-tolak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah saudara Muslim kita yang terzalimi, yang kata Rasulullah doanya pasti dikabulkan. Ini jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa merenungi pesan Rasulullah. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-imamul adil, pemimpin yang adil, was-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika atau sampai berbuka, dan wada'wadul madlum. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.